mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ahibati fillah, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ada satu hal yang ingin kita ingatkan, bahwa kita saat ini telah memasuki bulan Al-Muharram, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan Al-Muharram satu-satunya bulan yang disandarkan penyebutannya kepada Allah, menunjukkan betapa besarnya dan mulianya bulan Al-Muharram ini dalam Islam. Dan bulan Al-Muharram, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang amalan di dalam bulan Al-Muharram. Beliau bersabda, afdalus salati ba'dal fariidati salatul lail, wa afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah Al-Muharram. Puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah Al-Muharram. Dan salat yang terbaik setelah salat fardu adalah salatul lail. Dan hadis ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran apa yang seharusnya kita sambut datangnya bulan Muharram itu. Dengan apa kita memiliki sikap ketika datangnya bulan Allah Al-Muharram ini, yaitu dengan memperbanyak puasa di bulannya Allah Al-Muharram. Karena berpuasa di bulannya Allah Al-Muharram adalah sebaik-baiknya puasa, kedudukannya di dalam Islam setelah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana zahir hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun di antara kita yang ingin menyibukkan dirinya dengan ibadah puasa di bulan Allah Al-Muharram, maka merupakan sebuah kebaikan yang patut disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang dimudahkan untuk berpuasa, memperbanyak puasa di bulannya Allah Al-Muharram, maka hendaklah dia meminta kepada Allah kemudahan untuk bisa memanfaatkan dengan maksimal keberadaan bulan ini. Terkhusus pada tanggal 10 dari bulan Al-Muharram, upayakan untuk tidak melewatkannya untuk berpuasa di hari tersebut. Dikenal dengan sebutan puasa Ashura, puasa pada tanggal 10 dari bulan Al-Muharram. Puasa di tanggal 10 dari bulan Al-Muharram, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaannya dan keutamaannya dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, puasa di hari Ashura tanggal 10 Muharram dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Maka upayakan untuk tidak melewatkan puasa di hari ke-10 dari bulan Al-Muharram. Kemudian juga dianjurkan untuk berpuasa satu hari sebelumnya, sebagaimana yang pernah Nabi sampaikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa
di tanggal 10 Muharram itu, maka para sahabat menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa puasa di tanggal ke-10 itu ya Rasulullah adalah hari yang sangat diagungkan oleh mereka orang-orang Yahudi. Bahkan mereka juga berpuasa di hari tersebut. Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi, hari apa ini yang kalian berpuasa pada hari tersebut? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang sangat besar. Ini adalah hari yang sangat besar. Yaumun anjallahu fihi Musa. Hari tanggal 10 Muharram adalah hari di mana Allah pernah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Wa aghraqa Fir'auna wa qaumah. Dan hari ini mengapa kami berpuasa, kata orang-orang Yahudi, karena hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, hari ketika Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan para tentaranya dan kaumnya. Orang-orang yang mendustakan Nabi Musa alaihissalam, Allah tenggelamkan mereka di hari tersebut. Maka ini adalah hari yang sangat besar. Fasamahu Musa syukra, sehingga Nabi Musa berpuasa di hari ketika diselamatkan dari kejaran Fir'aun sebagai bukti tanda syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam membuktikan rasa syukurnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa berpuasa di hari tersebut. Maka kami pun berpuasa juga di hari tersebut, kata orang-orang Yahudi. Mendengarkan itu Nabi SAW mengatakan, nahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum. Kami lebih berhak dan lebih utama untuk melaksanakan puasa atas kejadian Nabi Musa dibandingkan kalian, kata Nabi SAW. Kami lebih berhak dan lebih utama atas kejadian Nabi Musa agar berpuasa di hari tersebut dibandingkan kalian, kata Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi. Maka ketika itulah Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Namun ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadza yaumun yu'azzimuhul yahud, ya Rasulullah, hari ini termasuk di antara hari yang dispesialkan oleh orang-orang Yahudi, termasuk hari yang diistimewakan oleh orang-orang Yahudi. Seakan-akan para sahabat ingin mengingatkan Nabi bahwa bukankah kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka, menyelisihi ibadah mereka? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, in jaa amul muqbil sunnal yawmat tasi'. Maka kemudian Nabi mengatakan, jikalau seandainya Allah memberikan kepadaku kehidupan di tahun yang akan datang, maka kita juga akan berpuasa tanggal 9-nya. Ya, namun qaddarullah wa ma syaa fa'al, di tahun berikutnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis ini para ulama menyatakan bahwa di antara sunnah juga berpuasa tanggal 9-nya. Namun yang lebih utama adalah berpuasa tanggal 10-nya. Namun apabila seseorang sanggup untuk berpuasa satu hari sebelumnya, maka itu yang terbaik, menggabungkan antara puasa tanggal 9, puasa Tasu'a dan puasa Ashura. Inilah yang sempurna, ya. Berpuasa di tanggal 10 agar mendapatkan keistimewaan diampunkan dosanya yang lalu, setahun yang lalu, dan berpuasa tanggal 9-nya dengan tujuan untuk menyelisihi gaya ibadahnya puasa orang-orang Yahudi. Dan demikianlah hal yang diinginkan oleh Nabi SAW berpuasa pada tanggal 9-nya. Maka dari kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hendaklah setiap kita menyiapkan diri untuk memuliakan bulan Muharram dengan memuliakan bulan Muharram dengan amalan-amalan yang memang dicontohkan dalam Islam, bukan sebagaimana sebagian kaum muslimin merayakan tahun baru Islam dengan kebiasaan-kebiasaan yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, dengan melakukan pawai, ya, atau pentas-pentas,
ya, dan lain sebagainya, yang itu semuanya bukanlah bahagian dari sunnah, bukanlah bagian dari hal yang dianjurkan dalam Islam. Kalaulah dia ingin benar-benar memuliakan bulan Muharram, maka caranya sebagaimana yang Nabi lakukan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram tersebut. Karena Nabi SAW tidak pernah menganjurkan apapun di dalam bulan Muharram melainkan untuk memperbanyak puasa, sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan pada permulaan tadi. Ma'asyara al-muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, melanjutkan dari apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan doa-doa yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung salat. Di penghujung salat atau ketika tasyahud. Doa-doa yang dianjurkan seorang untuk membacanya ketika tasyahud. Telah kita awali doa-doa itu sampai nomor ke berapa? Nomor yang ke-7. Nomor yang ke-7. Kita masuk kepada doa yang ke-8. Doa yang ke-8 di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita yang boleh kita membacanya adalah lafaz Allahumma inni as'aluka ya Allah, wa fi riwayah billahi. Dalam riwayat yang lain billahi, bukan ya Allah. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Dalam riwayat yang lain Allahumma inni as'aluka billahil wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ya Allah, aku meminta dan memohon kepadamu ya Allah, al-wahidul ahad, zat yang maha satu, as-samad, yang tempat bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak pernah beranak dan tidak pula diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada satupun yang bisa menyetarai Allah azza wa jal. An taghfira li dhunubi, hendaklah engkau ampuni dosa-dosaku ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku ini ya Allah. Antaghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang memberikan ampunan dan engkau adalah zat yang maha pengasih, ar-rahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan seseorang membaca doa ini ketika tasyahud, Nabi mengatakan qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Dia telah diampuni oleh Allah, dia telah diampuni oleh Allah dosanya. Qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Dia telah diampuni dosanya oleh Allah, dia telah diampuni dosanya oleh Allah. Ini doa yang sangat agung, ma'asyar muslimin, untuk dihafal. Ya, meminta kepada Allah ampunan di dalam tasyahud dengan doa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Allahumma inni as'aluka ya Allah, atau Allahumma inni as'aluka billah al-wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya, semoga ketika kita membaca doa ini
kita diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada salah seorang yang membaca dan menghadirkan doa ini ketika tasyahudnya. Nabi mengatakan qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Dia telah diampuni dosanya oleh Allah, dia telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara doa yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud, wa sami'a akhar yaqulu fi tasyahudihi ayyadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan sahabatnya membaca di dalam tasyahud dengan doa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabatnya? Tadruna bima da'a, tahukah kalian dengan apa saudara kalian ini berdoa kepada Allah? Tahukah kalian wahai para sahabatku dengan apa saudara kalian ini berdoa kepada Allah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangan Allah, demi yang jiwaku berada di tangan Allah. Laqad da'allaha bismihil azim wa fi riwayah al-a'zam. Demi yang jiwaku berada di tangan Allah, dia telah berdoa meminta kepada Allah dengan namanya yang besar. Dalam riwayat yang lain, dia telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang paling besar. Nama Allah itu banyak, dan ada nama Allah yang paling besar, Bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Apabila dia meminta dengan doa tersebut, dia berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling besar, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah dan permintaannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berdoa meminta kepada Allah dengan namanya yang sangat besar, yang apabila dia berdoa dengan nama Allah tersebut, maka doanya akan dikabulkan dan permintaannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza su'ila bihi a'ta. Yang Allah apabila diminta dengan namanya yang besar itu, Allah akan memberikan apa yang dia minta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, ini juga termasuk di antara doa yang sangat luar biasa, ahibati fillah. Ya, yang harus tergerak keinginan kita untuk menghafalnya. Kita memiliki permohonan, permintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW telah mengajarkan satu doa yang apabila seseorang berdoa dengan nama Allah yang besar ini, maka Allah akan mengabulkan permintaannya dan Allah akan memberikan apa yang diinginkan olehnya. Ya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum as'aluka al-jannah inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar.
para ulama menerangkan apa nama Allah yang besar itu. Apa nama Allah yang besar itu? Ada dua pendapat di kalangan ahlul ilmi. Nama Allah yang paling besar, pendapat yang pertama mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebagaimana disebutkan dalam doa ini, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa nama Allah yang paling besar adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Pendapat yang kedua, nama Allah yang paling besar adalah Allah. Nama Allah yang paling besar adalah Allah. Ya. Dan di dalam hadis ini disebutkan nama Allah di dalamnya. Allahumma. Ya, nama Allah Azza wa Jalla di sini. Namun tidak Nabi sebutkan secara terperinci nama Allah yang mana di sini, karena banyak sekali nama Allah disebutkan dalam doa ini. Ya. Al-Mannan, Badi' as-samawat, Al-Jalal, Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu semua nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan karena tidak disebutkan oleh Nabi SAW secara sharih, tegas nama yang mana, Nabi hanya mengatakan dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling besar, bertawassul dengan nama Allah yang paling besar. Ya, apabila Allah diminta dengan namanya yang besar itu, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta dan Allah akan mengabulkan apa yang dia berdoa dengannya. Taib. Di dalam catatan kaki yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, fihi tawassul bi asma'illahil husna wa sifatih. Di dalam doa ini terkandung sebuah pelajaran bagaimana seseorang yang berdoa bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna, bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna, yang baik, dan dengan sifat-sifat Allah yang mulia, yang tinggi, wa sifatihil ula, wa huwa ma amara Allah Ta'ala bih. Dan ketetapan itulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang baik, yang indah. Fad'uuhu biha, berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Berdoalah dengan nama-nama Allah, bertawassul dengan nama Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, Al-Mannan, Badi' as-samawati wal ard, Al-Khallaq, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Khaliq as-samawati wal ard, Al-Hayyu Al-Qayyum, na'am, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ya Sami'al Basir, Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Meminta kepada Allah dengan bertawassul, itulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, puji Allah dengan nama-namanya yang mulia terlebih dahulu. Puji Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna, yang tidak ada aib dan cacat. Sifat Allah adalah sifat yang sempurna, berbeda hanya dengan sifat-sifat makhluk yang dipenuhi dengan kekurangan dan celah, aib. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka sifatnya adalah sifat yang sempurna, ya, dan Allah berhak untuk dipuji dengan sifat-sifatnya yang sempurna itu. Wa amma tawassul bi ghairi dzalik, kata beliau rahimahullah, adapun
bertawassul dengan selain itu. Seperti apa? Kal jah wal haq wal hurmah. Ya. Seperti halnya seseorang yang bertawassul dengan kemuliaan Nabi, ya, bertawassul dengan kebenaran perkataan Allah, bertawassul dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad nassa Abu Hanifah rahimahullah taala wa ashabuhu ala karahatihi. Maka Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang bermadhabkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa itu adalah tawassul yang makruh. Ya. Dan sering kita dengar kaum muslimin bertawassul dengan selain nama-nama dan sifat Allah. Mereka bertawassul dengan kedudukan Nabi, ya, bijahin Nabi, ya. Dan sering saya dengar lantunan-lantunan salawat-salawat dengan lafaz seperti itu. Mereka meminta kepada Allah dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka meminta dengan kedudukan Nabi, bukan meminta kepada Allah, tetapi meminta dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bijahin Nabi, ya, bihurmatin Nabi, bi haqqin Nabi, dengan hak Nabi, hak seorang manusia pilihan Allah. Dia meminta kepada selain Allah, dan ini adalah tawassul yang tidak dibenarkan, ya. Dan ini bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan, meminta kepada selain Allah azza wa jal, ya, apalagi meminta kepada orang-orang yang telah mati. Maka ini adalah syirkul akbar, syirik besar, meminta kepada orang yang telah mati, ya, bertawassul dengan kedudukan Nabi, dengan hak-hak Nabi, dengan kehormatan Nabi, ya. Sebagaimana yang kita dengar qasidah-qasidah yang sering didengungkan, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya. Nah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan manusia pilihanmu, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, ya Allah, dengan manusia pilihanmu, ya, baligh maqasidana, sampaikanlah maksud dan tujuan kami, ya. Dan ini meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, meminta dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pula dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan adalah bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, wa hiya 'inda al-itlaq lit-tahrim, dan secara mutlak, ya, berdoa dengan kedudukan Nabi, berdoa dengan hak-hak Nabi, dengan kehormatan Nabi, secara mutlak hukumnya haram. Wa mimma yusif, dan diantara perkara yang sangat disayangkan, antara aktsaran nas wa fihim katsir min al-masyayikh qad a'radu an hadha at-tawassul mashru' ittifaqan. Ya, telah disayangkan sekali banyaknya manusia yang melakukan hal itu, padahal di tengah-tengah mereka masyayikh, para syekh, orang-orang yang dimuliakan, telah menentang perbuatan-perbuatan itu, ya. Qad a'radu an hadha at-tawassul mashru' ittifaqan. Bahkan mereka telah mencegah dari tawassul yang jelas disyariatkan. Faqad fala takadu tasma' ahada minhum yatawassal bihi. Bahkan para masyayikh, para ulama, tidak pernah terdengar mereka bertawassul dengan kedudukan Nabi, dengan jahin Nabi, ya,
ma'a muhafadhatihim 'ala tawassulil mubtadi'. Akan tetapi mereka selalu membiasakan dengan tawassul yang bid'ah. Ya. Alladhi aqall ma yuqal fihi innahu mukhtalafun fihi. Ya. Yudawimuna 'alaihi ka'annahu la yajuzu ghairuhu. Bahkan mereka bertawassul dengan tawassul yang tidak pernah disyariatkan. Ya, seakan-akan tawassul yang lain tidak dibenarkan. Hanya itu saja yang mereka lakukan. Dengan tawassul yang tidak pernah dicontohkan. Ya. Wa inna li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah risalah jayyidah fi hadzal mawdu'. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki satu risalah dalam pembahasan ini, risalah yang beliau tulis dengan judul At-Tawassul wal Wasilah. At-Tawassul wal Wasilah. Ini salah satu risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faltutali', maka hendaklah Anda membaca kitab ini. Fa innaha hamah jiddan, karena kitab ini sangat penting sekali. La mathila laha fi mawdu'iha. Bahkan sang pengarang kitab memberikan pujian risalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan mengatakan tidak ada risalah yang bisa menandinginya dalam pembahasan ini, menunjukkan bahwa karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat diakui oleh al-muallif sang pengarang kitab rahimahullah taala. Dan Syekh Albani rahimahullah juga memiliki risalah, ya, beliau juga menulis tentang masalah ini, judulnya At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu. At-Tawassul, jenis-jenisnya dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Wa qad tubi'at marratain, dan sang pengarang kitab mengatakan bahwa risalah yang beliau tulis telah dicetak 2 kali. Ya, ketika beliau menulis kitab ini, beliau mengatakan cetakan tentang risalah beliau telah dicetak 2 kali. Mungkin sekarang sudah berkali-kali. Wahiyya hamah aydan, dan ini juga risalah yang penting dalam pembahasannya. Ma'ar raddi ala ba'di syubuhat jadida min ba'di dakatir al-mu'asirin, disertai dengan bantahan-bantahan atas syubuhat-syubuhat yang baru yang bermunculan dari sebahagian doktor-doktor kontemporer, doktor-doktor yang datang akhir-akhir ini, kata beliau. Wa hadanallahu wa iyyahum ajma'in. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya dan kepada mereka seluruhnya. Nah, kemudian doa yang dibawakan juga oleh al-muallif sang pengarang kitab rahimahullah, wa kana min akhir ma yaqulu baina at-tashahhud wa at-taslim, dan di antara doa yang Nabi baca antara tasyahudnya dengan salam, di antara doa yang Nabi baca antara tasyahudnya dengan salam, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Masya Allah. Ini doa yang sangat luar biasa, dibawakan oleh Imam Muslim. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah saya, ma qaddamtu wa ma akhartu, dari apa yang telah aku perbuat maupun yang belum aku perbuat. Ampuni dosaku dari perbuatan yang telah aku perbuat maupun yang belum aku perbuat. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan ampunilah dosa-dosaku yang aku sembunyikan dari pandangan manusia dan yang nampak di hadapan manusia. Wa ma asraftu, dan ampunilah dosa-dosaku yang telah melampaui batas.
Wa ma anta a'lam bihi minni, dan ampunilah dosa-dosaku yang engkaulah lebih tahu dibandingku. Berapa banyak dosa? Berapa banyak dosa kita, ma'asyur muslimin? Ada yang tahu? Wa ma anta a'lam bihi minni, dan engkaulah yang lebih mengetahui dosa-dosaku dibandingkan diriku sendiri, ya Allah. Subhanallah. Fi ghayatul jamal. Doa Nabi SAW benar-benar doa yang sangat luar biasa. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkaulah zat yang muqaddim, dan engkaulah zat yang muakhir. La ilaha illa anta. Nah, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Sampai di sini ada yang bertanya? Naam. Nah. Gimana? Biasanya yang sering kita lakukan ada sambungan dari sini. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta ya muqaddibal qulub. Maksudnya yang biasa di mana? Yang biasa kita lakukan? Tidak masalah, karena pada hakikatnya doa-doa ini boleh kita baca semuanya di dalam tasyahud. Ya, apapun doa yang ingin kita baca, sebagaimana telah kita terangkan bahwa Nabi SAW mengatakan falyatakhayyar minad du'a'i ma a'jaba, dan hendaklah dia memilih doa apapun yang dia takjub kepadanya. Silahkan dia membaca doa setelah ini, kemudian dia membaca doa yang lain, Allahumma innal muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, maka tidak masalah. Doa apapun yang ingin kita minta, baik doa yang Nabi ajarkan atau doa-doa yang ingin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukum asalnya diperbolehkan. Nah, ini kan satu orang saja, khusus untuk imam saja. Apakah kita rubah ini atau cukup mengfirli khusus untuk imam? di mana Allah maghfir lana? Ya, merasa Allah mengfirli kan? Nah, Allah maghfirli. Atau imam cukup membaca ini saja atau berubah Allah maghfir lana? Tidak, Allah. Kalau dia niatkan untuk dirinya, tentu Allah maghfirli. Kalau dia niatkan untuk dirinya, dan hukum asalnya masing-masing berdoa sendiri-sendiri dalam tasyahud. Karena yang menjadi bacaan imam untuk makmum adalah bacaan yang jahar. Adapun bacaan imam yang sir, maka ketentuannya untuk kepribadian. Tetapi tidak ada halangan baginya untuk mendoakan kaum muslimin yang lain. Tapi kalau dia meniatkan untuk dirinya, maka dengan lafaz Allahumma ghafirli. Tapi kalau dia ingin mendoakan untuk kaum muslimin yang lain, maka diperbolehkan, sebagaimana dia juga boleh mendoakan orang tuanya. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, seperti doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia doakan untuk dirinya, untuk orang tuanya, dan untuk seluruh kaum muslimin. Diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.